Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini sejumlah startup di dunia, termasuk Indonesia, mengalami penurunan. Di Indonesia sendiri, startup seperti Genius, Link Aja, serta JDAD melakukan pemangkasan karyawan. Lalu, mengapa hal itu bisa terjadi? Badai PHK di perusahaan rintisan atau startup masih terus berlanjut. Kali ini PHK terjadi di perusahaan startup JDAD. Kepada yang mungkin dijejari lantaran usahanya mandek di tengah jalan kemudian melakukan PHK. Terlihat mentereng tapi potensi rugi bisa jadi segambreng. Kami bahas bersama Edi dan Saputro, Sekjen Sebelum berbicara banyak, mari kita lebih mengenal terlebih dahulu apa itu startup. Startup sendiri menurut Investopedia adalah perusahaan rintisan yang didirikan satu atau banyak orang untuk mengembangkan sebuah produk atau layanan unik yang sesuai dengan target pasar. Jenis perusahaan ini cenderung menggunakan sistem online atau daring untuk memasarkan ataupun mengenalkan produk dan layanan. Saat ini, startup memang menjadi primadona bisnis di era ekonomi digital. Kehadirannya kerap menghadirkan inovasi yang mampu mengubah dinamika bisnis, sebut saja Gojek dan Tokopedia. Untuk skala global, beberapa di antaranya yaitu Alphabet, Amazon, Microsoft, Tesla, dan lain-lain. Menurut BBVA, dibandingkan dengan perusahaan konvensional, startup cenderung mendapatkan dana yang lebih mudah. Biasanya, perusahaan startup mengandalkan investor atau venture capital untuk mendapatkan dana yang besar. Venture capital sendiri atau modal ventura adalah modal dalam bentuk uang yang diberikan kepada perusahaan rintisan yang sedang berkembang. Lalu, di masa sekarang, kenapa perkembangan startup cenderung stagnan dan menurun? Anjloknya saham perusahaan teknologi mempengaruhi kemampuan perusahaan modal ventura dalam melakukan pendanaan startup. Menurut CB Insight, pendanaan modal ventura untuk startup global diprediksi akan mencapai 115,4 miliar US dollar pada kuartal 2 2022, turun dari kuartal sebelumnya yang sebesar 142,4 miliar US dollar. Hingga pertengahan kuartal 2, CB Insight mencatat baru ada pendanaan senilai 57,7 miliar US dollar bagi perusahaan startup digital. Lalu, kenapa hal itu bisa terjadi? Pandemi COVID-19 yang merusak ekonomi dunia dan dipengaruhi dengan isu perang dunia dan Ukraina, di mana Rusia sebagai salah satu distributor minyak dan gas mempengaruhi naiknya harga bahan-bahan sehingga harga produk di setiap lini mengalami peningkatan. Amerika sendiri karena hal tersebut mengalami inflasi terbesar dalam beberapa puluh tahun terakhir. Untuk meredam itu, pemerintah Amerika menaikkan suku bunga acuan untuk menstabilkan keuangan mereka yang berakibat pada para investor dan modal ventura sebagai sumber pendanaan dari perusahaan startup digital tidak bisa mendapatkan dana murah atau dana segar untuk berinvestasi pada perusahaan-perusahaan startup baru tersebut. But it's the result of the country's response that would have been coordinating both medically and economically the response to the pandemic. Belum lagi ditambah dengan tren bakar uang yang biasa terjadi di kalangan startup digital untuk meningkatkan valuasi perusahaannya, membuat investor akan memilih dan memberikan uangnya pada startup yang mempunyai kinerja terbaik dan sahamnya sudah dikantongi. Dengan hal ini membuat persaingan antar investor di dalam putaran pendanaan jauh lebih sedikit. Jika hal tersebut terjadi, maka dampak yang didapatkan oleh para perusahaan startup yaitu valuasi yang ditawarkan ke pendiri perusahaan lebih kecil, sehingga berakibat nilai pendanaan menurun serta kesepakatan pendanaan menjadi lebih sedikit atau turun. Karena itu, sejumlah startup mulai mengencangkan ikat pinggangnya dan sebisa mungkin mengefisiensikan biaya operasional perusahaan. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang sedang terjadi hari ini. Untuk penutup, ini seharusnya menjadi tamparan keras untuk para founder perusahaan startup agar bisa lebih fokus pada pengembangan perusahaan secara organik serta lebih memfokuskan pada produk dan marketing yang berkualitas sehingga bisa mendapatkan tempat di masyarakat tanpa harus mengumpulkan uang atau tren bakar uang. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Eja Ferdian. See you.